Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kholis. Saya dari program studi agama-agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Saya sangat bangga sekali menjadi anak Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki total penduduk 100 juta lebih, dengan keragaman bangsa Indonesia yang seharusnya dimanfaatkan agar kita dapat bersatu dan menjadi lebih kuat sehingga dapat dihormati oleh bangsa lain. Berbagai macam alasan mengapa saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Di antaranya, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Negara mempunyai pulau terbanyak di bumi ini, dan kepulauan itu menjadi daya tarik di mata internasional. Hal ini dapat kita jadikan inisiatif agar menjaga kelestarian dan keindahan pulau di negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bangsa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Negara Indonesia mempunyai banyak provinsi dan daerah. Masing-masing provinsi mempunyai kebudayaan dan adat istiadat masing-masing. Negara Indonesia juga mempunyai berbagai macam kesenian dan suku, dan setiap provinsi dan daerah di negara Indonesia mempunyai makanan khas. Dan yang patut kita banggakan, makanan khas yang ada di Indonesia sudah dikenal oleh mancanegara. Rasa bangga atas bangsa ini adalah perwujudan rasa nasionalisme kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bisa membanggakannya? Seluruh capaian prestasi bangsa ini, baik yang terburuk sekalipun maupun yang terbaik, haruslah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang harus kita terima dengan lapang dada. Apapun prestasi bangsa ini, kita harus tetaplah bangga. Apapun yang terjadi dengan negara ini, sepatutnya kita harus bangga dan mensyukurinya sebagai perwujudan rasa nasionalisme atas negeri tercinta ini. Nasionalisme senantiasa identik dengan kesetiaan dan solidaritas yang kuat dari para warganya. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi pribadi bangsa yang lebih baik dengan tetap bangga atas kondisi dan prestasi bangsa ini. Kata merdeka patut dikumandangkan bagi negara tercinta, yaitu negara Indonesia. Dan berikut ini adalah penjelasan tentang salah satu peristiwa penting yang ada di Indonesia, yaitu tentang PKI atau G30 SPKI dan naik turunnya presiden yang ada di Indonesia dari Pak Soekarno, Pak Harto sampai ke Pak Joko Widodo, dan pesan-pesan untuk generasi muda Indonesia zaman sekarang dari Bapak saya sendiri, yaitu Bapak Nasuh Baki SAG MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasuha, lahiran 1975. Saat itu telah terjadi pemberontakan G30 SPKI. Karena kejadian G30 SPKI itu terjadi pada tanggal 30 September 1965, dan saat itu saya mengenal istilah pemberontakan G30 SPKI itu saat waktu belajar di SD, karena mata pelajaran SD itu salah satunya adalah ada PSBB, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Salah satu di antara babnya adalah membahas tentang mengenai terjadinya pemberontakan G30 SPKI, di mana pemberontakan G30 SPKI itu membantai, menganiaya dari 9 jenderal yang ada di Indonesia.
dan pada waktu yang sama dimasukkan ke lubang sumur yang sama, yakni di Lubang Buaya, Jakarta. Dan kemudian pada zaman Orde Baru, kejadian itu jadikan film dokumenter. Dan setiap tahun film pemberontakan G30 SPKI itu ditayangkan, yakni di TVRI. Kemudian kejadian itu sampai kita membekas betapa biadab dan sadisnya PKI tersebut, sehingga pemerintah ada TAP MPRS membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia yang ada di Indonesia ini. Kemudian saat itu terjadilah peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno berubah atau diganti oleh Presiden Soeharto melalui Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dan saat itulah mulai yang disebut sebagai Orde Baru. Sebelumnya itu namanya Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Setelah diganti oleh Presiden Soeharto berubah namanya rezim Orde Baru, di mana Orde Baru itu berjalan hampir 32 tahun. Setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian. Namun pergantian itu diwakili oleh MPR yang memilih presiden adalah tidak secara langsung seperti sekarang, tetapi dipilih oleh anggota MPR, yakni 5 tahun sekali. Saat Orde Baru itu ada kekuatan besar yang disebut sebagai ABG. A. ABRI, B. Birokrasi, G-nya adalah Golkar. ABRI yang saat itu satu komando, bahkan emang panglima tertingginya ABRI adalah presiden. Kemudian satu komando. Kemudian birokrasi, seluruh jajaran-jajaran PNS, ada departemen atau dinas-dinas itu satu wadah, satu faham. Dan kemudian diperkuat oleh yang namanya single majority dari partai tunggal, yakni Partai Golkar. Walaupun partai saat itu ada 3, tapi yang single majority yang paling besar, yang paling banyak pendapatannya adalah Golkar. Sehingga karena ABG sangat kuat saat waktu Orde Baru, maka sangat kuat pula lah kekuasaan, sehingga menuju ke otoriternya. Akibat dari itu lambat laun kejadian-kejadian sering yang disebut sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saking kuatnya ABG itu, maka terjadilah korupsi, terjadilah kolusi. Apa-apa yang dihendaki itu sesuai dengan keinginan orang tersebut, kemudian memberikan pelicin keuangannya ketika mau jadi apa, ada kolusinya. Tapi bagi orang yang sudah masuk ke jajaran birokrasi, kesempatan untuk mengorupsi milik uang rakyat itu sangat mudah. Dan bahkan saat itu pun ada namanya nepotisme, yaitu koncoisme ataupun pertemanan ataupun istilahnya kekeluargaan yang paling diutamakan saat ada kesempatan apa saja. Itu sudah muncul berbagai macam namanya KKN itu. Maka saat itulah para mahasiswa seluruh Indonesia berjuang, berusaha bagaimana caranya terjadilah namanya reformasi. Karena KKN sudah menyelinap di berbagai macam sudut-sudut yang ada di pemerintahan. Dan saat itu dipelopori oleh Bung Amin Rais sebagai penggerak reformasinya. Dan saat itu terjadi demonstrasi dari berbagai macam kota-kota yang ada di Indonesia. Bahkan saya sendiri mengalami terkena gas air mata saat waktu kita mengikuti demonstrasi supaya ada terjadinya
pergantian kepemimpinan. Karena hampir setiap 5 tahun sekali yang jadi presiden itulah Soeharto. 5 tahun kemudian Soeharto, 5 tahun kemudian Soeharto. Tahun 1997 itu pergantian yang terakhir Presiden Soeharto saat itu. Kemudian saat 1997 itu terjadi demo besar-besaran di mana-mana. Bahkan saat itu di IAIN Wali Songo Semarang juga terjadi pendemonstrasi. Saya di dalamnya, ikut di dalamnya, saksi sejarah. Saat itu terjadilah aparat TNI Polri itu mengeluarkan gas air mata. Bahkan ada salah satu mahasiswa yang tertusuk oleh bayonetnya. Nah, saya merasakan terjadi ketika terkena gas air mata, hidungnya perih, tenggorokannya pun pedas, matanya pun sangat tidak bisa melihat apa-apa. Alhamdulillah setelah terjadi demo besar-besaran, maka saat itu ingat tanggal 12 Mei itu terjadi demo besar-besaran sehingga mampu menurunkan ataupun Presiden Soeharto memberhentikan diri, tidak lagi menjadi presiden, dan diganti saat itu penggantinya adalah wakilnya yakni B.J. Habibie sebagai presiden berikutnya. Itulah di antara kronologis antara pemberontakan G30 SPKI, kemudian Orde Baru dan Orde Reformasi. Setelah terjadi pergantian disebut lagi Orde Reformasi. Saat itu dipimpin oleh B.J. Habibie. Kemudian B.J. Habibie tidak lama kemudian pemilihan gantilah namanya Gus Dur ataupun Abdurrahman Wahid, hasil dari musyawarah di MPR. Dan setelah Gus Dur kemudian terjadilah pergantian juga, yakni Presiden Megawati. Presiden Megawati saat waktu itu pun sudah selesai, kemudian terjadi pemilihan umum secara langsung, umum dan bebas rahasia. Beda lagi, yaitu yang saat itu dipilih oleh rakyat, yakni Presiden SBY. Sudah 2 kali periode, kemudian digantilah sebagaimana kita rasakan saat sekarang, yakni Presiden Jokowi yang kedua kalinya bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, kejadian Kiai Haji dengan Presiden Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin pun ini terjadi tantangan yang sangat besar. Karena ada sebagian di antara umat Islam semuanya mengatasnamakan Islam, yakni umat Islam identitas politik, identitas istilahnya. Sekarang pun lagi bergejolak, yakni yang dipimpin oleh konon katanya sebagai imam besar Habib Rizik Syihab. Namun dalam orasinya, dalam penyampaian dakwahnya itu sangat nyenyir kepada pemerintahan yang sah. Dan kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang baik itulah yang kita ikuti. Kalau tidak baik jangan kita ikuti. Kita hormati seorang Habibnya, tapi kita tidak wajib untuk mengikuti ucapan-ucapannya. Masa seorang pemimpin yang dipilih secara sah dilecehkan begitu saja? Nama aslinya Joko Widodo disebut Jokodok. Itu Joko Kodok itu namanya tidak baik. Maka ayo kita bersama-sama untuk menjaga NKRI, kita harus toleransi yang sangat kuat. Kita harus kuat ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah wataniyah, kita sama-sama satu tanah air. Kita harus menjaga NKRI. Ukhuwah basyariyah, kita sama-sama manusia saling menghormati, karena yang mulia di sisi Allah hanya orang-orang yang takwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus saling menghormati sama manusia, walaupun beda agama, walaupun beda suku, beda bahasa, itu kita harus tetap menghormati.
dan apalagi kita ukhuwah Islamiyah. Sama-sama umat Islam tidak boleh berpecah belah. Kita tidak boleh diadu domba, kita tidak boleh terprovokasi oleh nyinyiran-nyinyiran dari politik pragmatis ataupun politik identitas tersebut. Kita harus menjaga NKRI. Maka benar dalam istilah dari Gus Ali, solawat sampai mati, NKRI harga mati, taubat sebelum mati. Itulah yang kita harapkan, supaya kita dunia akhirat selamat, bahagia, dan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa untuk inspirasi untuk kita, anak keturunan kita. NKRI tetap harga mati. Maka kalau kita ingin kuat bangsa Indonesia, maka seluruh warga negaranya harus menjaga 4 pilar kebangsaan, yakni 1, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, yakni Pancasila surga sudah tidak boleh dirubah-rubah. Yang kedua, yakni kita berbineka tunggal ika. Suatu keniscayaan Allah menciptakan berbeda-beda, namun berbeda-beda itu dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tetap utuh, kita jaga manakala warga negaranya taat dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang kita harapkan. Jangan sampai kita terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya nyinyir. Dan kita tidak boleh hal-hal yang ada di luar negeri kita dibawa ke sini. Indonesia hampir sama seperti Suriah saat ini, karena setelah kepulangannya Rizik Syihab di sini, itu luar biasa terpecah belah umat Indonesia ini. Oleh karena itu mari kita menjaga kebersamaan, persatuan, kesatuan, kita jaga NKRI harga mati. Maka sekali lagi kita semangatkan bersama-sama solawat sampai mati, NKRI harga mati, taubat sebelum mati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.